Hai, selamat datang di Cut My Wings di segmen Leave Me Alone. Oke, selamat datang kembali di Cut My Wings dan di segmen Leave Me Alone. Kali ini saya akan kembali merekomendasikan seputar perfilman yang bergenre horor. Di rekomendasi sebelumnya ada film horor Jepang, tapi kali ini kita akan beralih ke Korea. Setelah mendapatkan view yang cukup banyak dari rekomendasi film horor Jepang, saya langsung menugaskan salah satu tim Cut My Wings sebagian penulis skrip untuk pergi ke Korea dan mencari film horor Korea yang paling menarik untuk dibahas di rekomendasi film horor selanjutnya. Dan alhamdulillah sudah didapatkan sebanyak 4 film horor Korea yang menarik untuk dibahas. Jadi, apa saja 4 film horor Korea yang sudah ditemukan oleh tim Cut My Wings? Kita masuk ke rekomendasi filmnya. Film horor Korea yang pertama berjudul The Red Sauce. Film ini adalah film horor misteri trailer Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2005 yang disutradarai oleh Kim Yong Gyun. Kim Yong Gyun sendiri terinspirasi dari sebuah dongeng tahun 1845 dengan judul yang sama dan ditulis oleh Hans Christian Andersen. Film ini menceritakan seorang istri yang pergi bersama putrinya setelah mengetahui bahwa suaminya berselingkuh. Kemudian sang istri dan anaknya pun tinggal di sebuah apartemen sederhana yang terletak dekat dengan stasiun kereta. Saat dalam perjalanan pulang, sang istri tersebut menemukan sepasang sepatu berwarna merah lalu mengambil dan membawanya pulang. Lalu setelah itu, sang anak yang melihat sepatu tersebut menjadi tertarik dan terpesona oleh sepatu itu, yang kemudian membawa keserakahan dan kecemburuan bagi siapa saja yang melihat sepatu tersebut. Namun di sisi lain, sang ibu pun melihat dan bermimpi buruk mengenai sepatu tersebut, yang dimana sang ibu melihat bahwa sepatu tersebut berhubungan dengan hantu dan darah. Saat teman dari sang ibu bernama Kim Mi-hee mencuri sepatu tersebut, nasib sial menimpanya. Dia mengalami kecelakaan dan akhirnya tewas. Sementara itu, seorang arsitek yang berpacaran dengan sang ibu mengungkapkan bahwa sepatu tersebut adalah pembawa sial dan menjadi kutukan bagi pemiliknya. Orang-orang yang melihat sepatu tersebut memiliki keinginan untuk memiliki sepatu tersebut tanpa mereka sadari akhir yang mengerikan sedang menanti. Film horor Korea yang kedua berjudul Oi Jabor atau dalam bahasa Koreanya Bun Sin Saba. Film ini telah premier di Amerika pada tahun 2005 di New York Festival dan telah diputar pada akhir tahun dalam rangka 5 tahunan Screamverse Horror Film Festival. Film ini bermula dari Yojin yang pindah ke sebuah desa kecil karena sering dibully. Bersama dengan kedua temannya, ia menggunakan papan Ouija untuk memanggil roh yang bernama Bun Sin Saba. Mereka meminta kepada arwah tersebut agar memberi kutukan kepada siswi-siswi yang membuli mereka. Sebelum mulai bermain, mereka pergi ke seorang dukun dan dukun tersebut berkata, "Jangan buka mata kalian ketika sedang dalam pemanggilan arwah. Jika tidak, akibatnya bisa fatal." Tetapi Yojin tidak melakukannya. Pada saat pemanggilan arwah, dia membuka matanya dan akhirnya dia dirasuki oleh arwah tersebut. Bahkan arwah tersebut memakai raganya untuk membunuh. Kematian beberapa siswa yang tak wajar membuat semua orang yang ada di desa tersebut berpikir bahwa kematian itu ada kaitannya dengan kematian Kim In Sok yang meninggal 30 tahun yang lalu. Kematian mereka sama, yaitu kepala dibakar dengan ditutupi plastik hitam. Akhirnya, Yeonjin pun dikucilkan oleh siswi-siswi yang ada di sekolahnya. Dia sadar bahwa ada sesuatu di dalam dirinya dan menggunakan tubuhnya untuk melakukan berbagai hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, dia dan ibunya diusir oleh warga. Namun, ada yang menentang hal ini.
Karena ini berhubungan dengan setan, jadi percuma jika mengusir mereka. Nah, itu tadi sinopsis singkat untuk film Oijabor dari Korea ini. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, plot twist dan alur ceritanya, silakan kalian download sendiri dan tonton sendiri filmnya. Film horor Korea yang ketiga yaitu A Blood-Plagued Broken Promise. Film ini adalah sebuah film horor Korea yang memiliki durasi yang cukup singkat, yakni 88 menit. Buat kalian yang suka dengan film horor misteri, film ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian tonton bersama dengan teman-teman kalian. Film ini menceritakan 4 orang teman yang bersumpah dengan darah untuk bunuh diri pada suatu malam. Tetapi keesokan paginya hanya 1 orang yang ditemukan tewas di halaman depan sekolah. Sementara 3 teman lainnya membungkam dan tidak mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya mereka bertiga dipanggil dan menghadap ke kantor kepala sekolah. Ketiga teman tersebut bersumpah dan benar-benar tidak mengetahui hal mengerikan tersebut. Namun ketika saudara korban mulai mencari jawaban, semua fakta dan alasan mulai terungkap. Meski begitu, alasan korban bunuh diri masih terselubung dan terkubur bersama misteri yang entah kapan akan terungkap. 언제가 너도 죽일 거야. 옥상에서 대체 무슨 짓을 한 거야? 이제 와서 다 거짓말이었다고 말하겠다는 거야? Film horor Korea yang terakhir yaitu Killer Toon. Film ini disutradarai oleh Kim Yong Gyun dan dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang seorang penulis webtoon bernama Ji Yoon yang terkenal dengan kisah horornya. Kisah mengerikan bermula saat editornya bernama Seo Mi Sok ditemukan tewas secara anomali di kantornya usai menerima draft terakhir dari Ji Yoon. Kemudian kejadian tersebut diselidiki oleh seorang detektif bernama Lee dan anak buahnya bernama Hyun. Mereka menemukan kemiripan pola kematian Mi Sok sang editor dengan tokoh dalam komik. Kemudian detektif Lee mencurigai Ji Yoon terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun bukti yang dikumpulkan tidak terlalu kuat untuk menetapkan Ji Yoon sebagai tersangka. Ketika korban kedua jatuh dengan gambaran yang persis dalam webtoon yang dibuat oleh Ji Yoon, akhirnya dia mengungkapkan rahasia yang besar. Oke, itu tadi 4 rekomendasi film horor Korea versi Katma Wing. Semoga film-film yang sudah saya rekomendasikan ini bagus-bagus dan juga mempunyai cerita yang menarik. Jangan lupa buat kalian tonton juga video horor lainnya di segmen Leave Me Alone dan juga segmen Now See Me. Sampai jumpa di segmen Leave Me Alone selanjutnya. Close your eyes and bye.